Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang sababun nuzul surah Al-Qalam atau surah Nun, ayat 10 sampai 13 sekarang. Insyaallah kita akan bahas ayat 10 sampai 13 sababun nuzulnya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masyaa'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Dan janganlah kamu ikut setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Jadi kemana-mana suka melakukan sumpah serapah, kalau orang sini nyebutnya. Dan perbuatan itu membuat yang bersangkutan jadi terhina karena kelakuannya yang buruk itu. Hammazim masya'im binamim. Ayat ini nyindir soal Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jadi bapaknya ini preman pol, tapi putranya itu Saifullah, pedangnya Allah. Hammazim masya'im binamim, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Wong sugih sombong, jadi banyak mencela. Udah begitu kemana-mana suka menghamburkan, suka kemana-mana suka mengadu domba. Namim itu suka mengadu domba, provokator, suka manas-manasin. Itu namim itu. Manna'ilil khairi mu'tadin asim, yang sangat enggan berbuat baik dan yang melampaui batas lagi banyak dosa. Utullim ba'da dzalika zanim, yang kaku, kasar. Selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Jadi semua orang tahu
Makanya pas ayat ini turun, Walid itu tersinggung. Kelihatannya Muhammad bicarain saya itu. Jadi pas ayat ini turun, Walid bin Mughirah itu tersinggung. Dia mengatakan Muhammad kayaknya membicarakan saya ini, nyindir saya. Enggak, ayat ini gak nyindir, nabrak. Memang maksudnya ayat ini dia Walid bin Mughirah. Tapi Al-Quran itu selalu ada rumusnya ya dalam memahaminya, yaitu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Statement Allah itu seringkali berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak hanya berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Walaupun konteks ayat ini Walid bin Mughirah, tapi tetap berlaku secara umum. Jadi kita tidak boleh mentaati orang yang kemana-mana suka mengumbar sumpah. Orang kalau mengumbar sumpah itu berarti nggak percaya diri. Dan dalam Islam Nabi mengingatkan kepada sahabat, la tahlif walau kunta shadiqan. Jangan engkau bersumpah walaupun engkau benar. Itu dalam Islam. Karena biasanya orang yang mana-mana mengumbar sumpah itu biasanya orang yang tidak percaya diri. Bahkan dia mungkin tidak percaya pada dirinya sendiri. Maka dia kemana-mana mengumbar sumpah. Termasuk dalam dagang. Nabi mewanti-wanti. Beliau mengingatkan bahwa sumpah itu memang mempercepat lakunya dagangan, tapi menghilangkan keberkahan. Jadi sumpah dalam perdagangan itu memang kalau kata Nabi dalam hadis tentang masalah sumpah itu kamakal, sumpah itu memang mempercepat lakunya perdagangan, tapi menghilangkan keberkahan. Dan saya ulang, dalam Islam kita tidak boleh gampang bersumpah. La tahlif walau kunta shadiqan. Kita kalau jujur pede aja ngomong. Orang nggak percaya terserah dia. Itu seperti itu. Tidak perlu kita selalu bersumpah untuk supaya orang percaya, nggak perlu. Kecuali dibutuhkan dalam persaksian misalnya. Dalam persaksian dibutuhkan baru bersumpah. Tapi selagi tidak diperlukan, seorang Muslim tidak boleh mengumbar sumpah. Nah, kita tidak boleh mentaati orang yang kemana-mana suka mengumbar sumpah atau mengumbar janji, termasuk ya monggo lah. Allahu Akbar. Terus kemudian kemana-mana selalu Hammaz itu suka mencela. Kan ada wailul likulli humazatil lumazah. Ada humazah, ada lumazah. Itu mencela secara verbal maupun non verbal. Jadi aksinya itu, kalau non verbal itu aksinya itu meremehkan orang. Jadi kalau melihat orang itu dengan pandangan merendahkan, itu mencela juga, cuman non verbal. Makanya Quran lengkap itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada humazah, ada lumazah. Jadi mungkin nggak ngomong dia, nggak ngomong sama, enggak. Tapi ekspresinya itu merendahkan gitu. Orang miskin, nah misalnya gitu. Nah itu masuk dalam kategori yang tercela dalam Islam. Walaupun nggak ngomong. Kemana-mana selalu manas-manasi, namimah itu provokator. Adu domba, kemana-mana itu kita jangan seperti itu, dan kita jangan mentaati orang yang seperti itu. Jangan seperti itu kita, dan jangan mentaati orang yang seperti itu. Ya, ada orang itu ngedem-ngedemi kan ada, tapi ada yang suka manas-manasi itu ya, kan? Jangan diikuti orang yang seperti itu. Allahu Akbar. Manna'ilil khairi mu'tadin asim. Enggan berbuat baik, terus melampaui batas dan banyak berbuat dosa. Ya otomatis kalau banyak berbuat dosa pasti melampaui batas. Jangan seperti itu dan jangan mentaati orang yang seperti itu sampai melampaui batas. Dalam Islam itu ada namanya hudud. Hudud itu batas-batas ketetapan Allah. Batas-batas ketetapan Allah itu biasanya terkait dengan pelanggaran dosa-dosa besar.
Itu namanya melampaui batas. Dalam Islam itu disebut melampaui batas kalau sudah mengerjakan dosa besar, terutama yang melanggar hudud, kecuali dia bertobat. Zina, orang yang suka minum khamr, kecuali jus apel ya, enggak. Terus kemudian apalagi itu yang mengambil hak orang lain dan yang lain-lain. Termasuk syirik itu yang banyak dosa besar. Itu atau serakah terhadap waris. Itu orang-orang yang model begitu jangan ditaati. Utullim ba'da dzalika zanim, yang kaku, kasar. Selain dari itu terkenal kejahatannya. Semua orang tahu, bukan katanya. Semua orang sepakat ya ini memang orangnya kayak gitu kelakuannya. Allah. Tapi namanya provokator di mana-mana pasti ngomongnya kasar. Biasanya gitu, tampaknya ya orangnya ya biasanya ya kaku ya kasar. Pernah nggak ada orang ghibah terus ngomongnya lembut? Ada nggak? Iya, ibu itu memang sukanya begini. Ibu itu nggak ada. Kebanyakan kalau namanya ghibah itu memang ibu itu itu pasti monyong-monyong gitu mulutnya. Coba pernah nggak ada orang yang memprovokasi orang lain atau yang ngomongin orang lain terus ngomongnya lembut itu? Pasti ngomongnya itu ya kaku, kasar dan seterusnya. Ya kecuali Sengkuni itu aja. Kalau Sengkuni itu memang tingkat tinggi itu politiknya itu. Memprovokasi antara Pandawa dan Kurawa itu dengan bahasa yang sangat halus. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini Al-Qalam ayat 10 turun berkenaan dengan Al-Akhnas bin Syarik yang selalu menyebarluaskan api permusuhan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bersumber dari As-Suddi. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Al-Kalbi. Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Al-Aswad bin Abdi Yaghus yang terkenal jahatnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Mujahid. Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa ketika turun ayat wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim itu, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Kaum mukminin yang hadir tidak mengetahui yang dimaksud oleh ayat tersebut. Maka turunlah ayat selanjutnya sehingga mereka pun tahu yang dimaksud oleh ayat ini, karena orang tersebut mempunyai tanda seperti tanda pada binatang ternak. Mempunyai tanda seperti tanda binatang ternak. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir sumber dari Ibnu Abbas. Ini yang di sini enggak sebutkan ya. Kalau yang saya pernah ngaji di tafsir itu Walid bin Mughirah ketika turun ayat ini kan dikatakan kayaknya Muhammad bicarakan saya itu. Itu ada kata-kata yang menyinggung dia itu, yang menunjukkan informasi bahwa dia itu adalah orang yang hina. Padahal dia itu anaknya ketua keluarga yang mulia, kan multimiliarder. Tapi kenapa kalau dibilang oleh ayat itu dia terhina? Terus dia menghadap ke ibunya. Kata ibunya itu gini. Kata dia nanya, "Bu, Muhammad bilang saya ini bla 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 yang ada di ayat tadi itu. Katanya saya ini pokoknya orangnya hina. Sebenarnya saya ini anaknya siapa? Sebenarnya ini anaknya siapa sebenarnya?" Maka terus kemudian ibunya itu awalnya nggak ngaku, ya kamu ya anaknya bapakmu. Ndak itu Muhammad tidak mungkin bohong itu. Aku ini anaknya siapa, Bu? Dia nanya gitu, terus itu desa ibunya itu. Sampai akhirnya ibunya ngaku. Jadi bapakmu itu mandul jongnya. Bapakmu itu mandul. Jadi ada yang mengatakan impoten. Gak kenal Pak syafaat oleh.
Kata Pak Safaat, jamu nih Pak Safaat ya. Bapakmu itu impoten. Jadi ada yang mengatakan mandul. Nah dia ini pengen punya anak laki-laki. Karena nggak mungkin punya anak, akhirnya aku ini ibumu disuruh kumpul sampai tukang wedus, tukang ternak, pembala kambing. Ya jadinya ya kamu itu. Jadi kejadian tentang tentang terkait dengan siapa ini? Ya, si Walid bin Mughirah itu ternyata dia bukan anak kandungnya bapaknya, bukan anaknya bapaknya yang namanya Mughirah itu, tapi anak dari hasil zina ibunya dengan tukang kambing. Makanya tadi dikatakan punya ciri-ciri seperti sifat-sifat binatang dan seterusnya tadi. Saya baca dulu ya lanjutan ayatnya ini. Yaitu diantaranya itu yang saya tahu. Jadi begitulah Al-Quran itu ya, kalau ya memang wahyu, ya mengetahui apa yang mungkin semua orang tidak tahu. Allahu Akbar. Kemudian sababun nuzul surah Al-Qalam langsung ayat 17. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idza aqsamu la yaslimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami telah menguji mereka musyrikin Mekah sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka bersungguh-sungguh untuk memetik, mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Dalam satu riwayat dikemukakan pada waktu perang Badar, Abu Jahal berkata, tangkaplah mereka dan ikat dengan tambang atau tali, tapi jangan dibunuh. Maka turun ayat ini yang melukiskan bahwa maksud Abu Jahal itu tidak akan tercapai, seperti halnya orang yang hendak memetik hasil kebunnya, tapi ternyata keesokan harinya seluruh isi kebun tersebut sudah musnah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Jurayj. Jadi ayat ini berkenaan dengan perang Badar. Nah, dalam perang Badar itu kita tahu muslimin menang, termasuk yang mati itu Abu Jahal saat itu. Itu termasuk yang mati adalah Abu Jahal. Yang membunuh Abu Jahal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil, Abu Jahal orangnya tinggi. Lompat ke atas itu, dipotong telinganya, dipenggal lehernya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepalanya itu. Ya Rasulullah, al-udhun bil udhun, telinga saya pernah potong oleh dia. Saya balas potong, kuping balas kuping. Kepala bonusnya ya Rasulullah. Kepala bonusnya. Itu Nabi menyatakan ini Fir'aun hadis zaman. Ini Fir'aun zaman ini Abu Jahal. Fir'aun zaman ini ya Abu Jahal. Jadi seringkali sejarah itu berputar. Di sepanjang peradaban manusia itu akan selalu ada tokoh-tokoh yang serupa dengan apa yang diceritakan oleh Allah dahulu. Makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW Fathu Mekah itu, beliau memberikan prolog dengan menyatakan hari ini saya akan bertindak sebagaimana Yusuf bertindak kepada saudara-saudaranya. Antum mutlaqa, kalian semuanya bebas. Dimaafkan oleh Nabi Yusuf. Dimaafkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau punya power untuk membalas. Maka termasuk hal yang sangat mulia dalam Islam adalah ketika seseorang itu sanggup memaafkan di saat dia sanggup membalas. Ya, tidak mudah sih memang, tapi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saat Fathu Mekah itu ada seorang sahabat yang teriak al-yaum yaumun malhamah. Ini adalah hari pembalasan sekarang ini. Ini hari-hari pembalasan, kata sahabat yang saat itu
ikut dalam Fathu Makkah. Nabi menyatakan, jangan ngomong gitu. Al-an yaumun marhamah. Ini hari adalah hari kasih sayang. Sebentar, saya pengen lihat sababun nuzul yang di sini. Wallahu a'lam bishawab. Surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah, hari kiamat. Langsung ke surah Al-Haqqah. Sababun nuzul surah Al-Haqqah langsung ayat 12 di buku saya ini ya. Langsung ayat 12. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku diperintahkan supaya menjadikan engkau orang terdekatku dan tidak menjauhimu, serta supaya aku mengajarimu dan engkau pun mau memperhatikan nasihatku, karena Allah telah mewajibkan kepadamu untuk memperhatikannya. Menurut Buraidah, ayat ini Al-Haqqah ayat 12 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang menegaskan bahwa ayat-ayat Allah akan diperhatikan oleh orang-orang yang mau memperhatikannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim Al-Wahidi yang bersumber dari Buraidah. Di sini tidak sahih sebagai asbabun nuzul ayat di atas. Oh, berarti bukan berkaitan dengan riwayat tersebut, tapi mungkin ada riwayat yang lain berkaitan dengan masalah ini. Tapi terlepas dari itu, yang pertama tadi saya lupa ya, perang Badar mau saya terangkan, saya lupa ya. Jadi dalam perang Badar itu kekuatan kaum muslimin jauh di bawah kekuatan orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu ribuan. Nah, sementara muslimin itu tidak jauh dari angka 313. Menurut kalkulasi kekuatan memang kalah kalau pakai kalkulasi manusia ya. Karena dari 300 orang yang ikut bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW pakai perang Badar, di perang Badar itu yang mengendarai kuda cuma 2 orang. Terus kemudian senjatanya nggak lengkap, senjataan nggak lengkap karena muslimin kan baru hijrah itu, jadi ya masih sedang betul-betul dalam kondisi yang masih sulit. Nah, inilah pentingnya kita paham ya bahwa muslimin itu dibantu oleh Allah itu karena kesabaran dan karena tawakalnya hanya kepada Allah. Dan itu Allah nyatakan di surah Ali Imran tentang perang Badar itu, di surah Ali Imran ayat 125. Lebih detailnya ayat 123, 124, 125 itu tentang perang Badar. Allah nyatakan di ayat 125 itu, bala intas biru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Benarlah wahai Nabi, kalau sekiranya kalian mau bersabar dan bertakwa, dan sekiranya mereka menyerang kalian secara tiba-tiba, maka Tuhan kalian Allah akan mengirim untuk kalian 5.000 malaikat yang bertanda. Walaupun ayat ini tidak sampai terjadi karena yang 3.000 sudah menang. Jadi pas turun 3.000 sudah menang. 3.000 malaikat yang ayat sebelumnya kan 3.000 malaikat itu sudah menang. Yang 5.000 sudah disiapkan oleh Allah untuk diturunkan, tapi nggak jadi karena sudah menang. Memang itulah yang menjadi ketentuan Allah, bahwa muslimin itu dimenangkan oleh Allah karena sabar dan bertawakal hanya kepada Allah. Dan ingat, muslimin kalah ketika tidak bersabar,
dan hampir kalah ketika tidak bertawakal hanya kepada Allah. Kapan itu Ustaz? Ketika di Uhud. Di Uhud itu pasukan pemanah nggak sabar nunggu perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi udah wanti-wanti, jangan turun sebelum saya perintah turun. Gak sabar, akhirnya secara zahir kalah. Walaupun ada yang mengatakan tidak kalah, itu imbang 0-0. 1-1 lah, karena sebelumnya Nabi menang terus kalah, jadi imbang. Tapi Quran menyatakan kalah. 140 Ali Imran ayat 140 kan? Apa kata Allah? Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi kalau diinformasikan dalam ayat itu, sebagaimana sebelumnya mereka orang-orang kafir itu mendapati luka, sekarang kamu yang kalah. Itulah hari-hari di mana kejayaan dan kejatuhan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaya dan jatuh, menang kalah itu sudah dipastikan oleh Allah, bahkan Allah terapkan kepada nabinya supaya tidak dituhankan itu. Pelajarannya hati-hati, harus sabar. Yang kedua, saat perang Hunain. Di perang Hunain itu Nabi bergerak menuju ke Hunain membawa 12.000 pasukan. Ada sebagian orang mungkin baru masuk Islam, dia berkata begini, dulu kita kecil pasukannya menang, apalagi sekarang besar, kita pasti menang. Ucapan itu Nabi nggak suka, karena ucapan itu menunjukkan tidak bertawakal hanya kepada Allah, tapi bertawakal kepada jumlah. Dan kita tahu dalam sejarah dan diabadikan oleh Allah dalam surah At-Taubah 25 itu bagaimana di surah At-Taubah surah ke-9 ayat 25 itu bagaimana muslimin hampir kalah saat di perang Hunain itu. Terus di tengah-tengah hampir kalah itu sahabat Abbas meneriakkan ingatan para sahabat tentang baiatnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tobat mereka. Begitu tobat, keadaan dibalik, kemudian muslimin menang. Itu hampir kalah itu. Hampir kalah. Gara-gara tidak bertaubat, gara-gara tidak bertawakal hanya kepada Allah. Itu yang ayat 25 itu. Nah, jadi hampir saja mau kalah itu. Itu terus ayat 26-nya kemenangannya itu ayat 26. Ayat 26 At-Taubah itu. Pun wis, makanya ini dipegang baik-baik ya. Kita sebagai pribadi atau sebagai keluarga atau sebagai komunitas kaum muslimin, siapapun atau siapapun yang kita hadapi, pegang dua itu. Sabar dan bertawakal hanya kepada Allah. Itu secara mencatat dengannya muslimin menang. Tapi ketika muslimin kehilangan salah satunya saja, muslimin kalah. Walaupun di tengah-tengah mereka ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya contohnya di perang Uhud, contohnya di perang Hunain. Itu. Makanya sebagai pribadi pun sama. Siapapun yang kita hadapi atau apapun yang kita hadapi, sabar dan bertawakal hanya kepada Allah. Bahwa kita berproses, iya, tapi hati tetap tawakal hanya kepada Allah. Dan harus sabar. Sabar itu intinya satu, pada kemampuan mengendalikan diri itu sabar. Jadi kalaupun marahnya orang yang sabar, jadi tidak melampaui batas. Itu seperti itu. Kalau mengenai Al-Haqqah tadi, karena riwayatnya lemah jadi ya nggak usah saya bahas. Tapi yang pasti kita harus mengambil peran, memberikan perhatian terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas dari sababun nuzul yang lemah tadi itu, kalau kita cuek terhadap ayat-ayat Allah, ngerinya masuk dalam yang Allah ingatkan kita dalam surah Toha ayat 124, 125, 126. Ngerinya masuk dalam ayat itu.
di mana orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami, dari ayat-ayat Allah, Al-Quran maksudnya, itu akan mengalami kehidupan yang sempit. Nah, gitu ya. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma. Wa man apa faman? Wa man ya. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi kalau mau kita teruskan, nanti kita belajar dari sejarah ya. Jayanya kaum muslimin di masa lalu adalah karena mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo dibaca sejarah. Ketika khalifahnya dan rakyatnya berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu agama mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, dan tokoh-tokohnya juga, itu muslimin mengalami kemajuan yang luar biasa. Dan nanti silakan baca jatuhnya daulah Islamnya di masa lalu, itu hampir bisa dipastikan ketika khalifahnya dan rakyatnya mulai menjauh dari kehidupan Al-Quran dan kehidupan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo baca jatuhnya Baghdad. Monggo baca tentang jatuhnya Andalusia. Monggo dibaca jatuhnya daulah Bani Umayyah. Monggo daulah Bani Abbasiyah yang di Irak itu. Monggo dibaca. Itu kalau nyenang baca, hampir bisa dipastikan semua kejadian itu bermula dari ketika khalifahnya dan rakyatnya mulai menjauh dari kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan justru ketika kehidupan mereka adalah kehidupan yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslimin mengalami kejayaan yang sangat luar biasa. Itu sejarah mencatat. Allahu Akbar. Nah, makanya kalau sampai muslimin berpaling dari Al-Qur'annya, apalagi nggak pede dengan Al-Qur'annya, ngerinya naudzubillah min dzalik, akan beri kehidupan yang sempit. Loh, jangan-jangan sekarang ya wallahu a'lam, monggo kita muhasabah aja. Ya paling nggak dari keadaan yang ada sekarang ini, kita mulai dari diri kita lah. Kita mulai dari keluarga kita. Untuk apa-apa itu dikembalikan pada tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah lah, kalau kita begitu, semoga kita dilapangkan kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, nanti di akhirat kalau kita berpaling, ngerinya digiring ke mahsyar dalam keadaan buta. Sampai orang yang di mahsyar itu berkata apa? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau giring hamba dalam keadaan buta, padahal kemarin di dunia hamba melek. Apa jawaban Allah dalam ayat itu? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, maka sebagaimana kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan. Itu kalau bahasa sederhananya, ada orang yang di dunia melek, tapi karena matanya nggak pernah dipakai untuk melihat atau memperhatikan Al-Quran, maka nanti di akhirat dia buta. Dan bisa jadi ada orang yang di dunia buta, tapi di akhirat malah melek. Kenapa? Karena perhatiannya terhadap Al-Quran. Dan saya pernah nonton postingan di Facebook seorang dokter dari Malaysia, perempuan itu, yang saya lupa namanya siapa itu, Muhana atau siapa. Nah, itu beliau menjelaskan bahwa kebanyakan orang yang kena gula itu nyerang mata, tapi saya belum pernah temukan kasus orang yang kena gula itu nyerang mata kalau dia rajin baca Al-Quran. Itu menurut beliau, siapa namanya lupa saya itu, dari Malaysia apa ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Terlepas dari itu, yang penting di akhiratnya itu.
Nah, jadi saya ulang, ada kemungkinan di mana seseorang itu menjadi buta nanti di akhiratnya kalau tidak punya perhatian terhadap Al-Qur'an. Maka lihatlah ayat Al-Qur'an itu, bacalah. Jadi jangan sampai dibaca setahun sekali. Atau di HP-nya ada aplikasi Al-Qur'an sampai ada Google memberitahu aplikasi jarang digunakan. Jadi usahakan dibaca lah. Ya, memberikan perhatian terhadap Al-Qur'an itu membuat kita nanti melek di akhirat, insya Allah. Nah, orang yang melek saja kalau nggak punya cahaya di mahsyar tuh bingung. Di Al-Hadid ayat 12-13 itu, ketika Allah bangkitkan orang beriman dalam keadaan bercahaya dan orang munafik dalam keadaan tidak punya cahaya, apa kata orang munafik? Nebeng cahayanya dong. Oleh malaikat dibentak, tidak boleh mundur, cari sendiri cahaya. Jadi kebingungan, melek saja bingung, apalagi buta. Kenapa kok bingung Ustaz? Bukannya matahari cuma 1 mil di atas kepala manusia, kok bingung? Kecuali yang punya cahaya. Maka jawabannya sederhana aja. Mahsyar itu gelap. Walaupun matahari 1 mil di atas kepala kita, tapi cahayanya padam. Cahayanya padam. Karena ingat sebelum kiamat matahari padam. Makanya mahsyar itu gelap. Bersyukurlah bagi orang yang bangkit bercahaya. Dan di antara cahaya itu bisa kita peroleh dari wudu di antaranya. Allahu Akbar. Al-Ma'arij. Sebelum masuk ke Al-Ma'arij, kalau masih ada waktu ya, silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Ya monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi disebutkan dalam Ramadan Pasukan. Ya, betul. maksudnya apa yang bertanya. Kemudian yang kedua tentang berkurban. Oke. Kata yang tadi mengatakan bahwa kurban itu Alhamdulillah. baik dari kurban, Apa sebaiknya? baik dari kurban sendiri dan yang pokoknya memotong sendiri dan bahkan melihat darah itu lebih berpahala. Lebih bagus sekali. Nah, seandainya ada kita ini yang berkurban di tempat yang lain, kan nggak minta itu, jangan memotong melihat badannya. Nah, tapi misalnya ada solusi melihatnya melalui video call. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kesunahan. Maaf, yang pertama dulu apa tadi, Pak? Maaf. Tanda. Ya, pasukan khusus. Malaikat yang bertanda itu malaikat pasukan khusus. Kalau angkatan darat Kopassusnya. Iya, ada tandanya. Kalau Paskasnya, kalau angkatan udara Paskasnya. Kalau angkatan laut ya marinirnya. Kalau polisi Brimobnya misalnya, khusus pasukan khusus malaikat yang bertanda itu pasukan elitnya malaikat lah. Pasukan elitnya malaikat. Dan ayat itu berlaku sampai sekarang walaupun itu konteksnya perang Badar. Kenapa? Karena ayat Al-Qur'an itu berlaku sebagaimana teksnya, tidak hanya berlaku sebagaimana konteksnya. Sekarang pun Pak Haji, kita semua asal mau sabar dan bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah kirim untuk kita malaikat. Ya nggak harus 5.000 sih, berapapun terserah Allah. Yang penting Allah kirim untuk kita malaikat untuk membantu kita. Sebagaimana dulu di perang Badar Allah membantu para nabi dan para sahabatnya. Kalau kita mengatakan itu kan dulu Ustaz,
Ya memang sih dulu sama sekarang beda. Tapi dulu dan sekarang Tuhannya sama. Itu Allah Subhanahu wa taala. Itu kan Nabi, Ustaz. Iya sih, kita sama Nabi beda pasti itu. Tapi beliau dan kita Tuhannya sama. Jadi Tuhan yang menolong nabinya dan Tuhan yang menolong hambanya yang lain itu Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat itu ketika bertanya kepada Nabi berkaitan dengan Nabi Yunus alaihissalam, dalam kita baca dulu dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, sahabat menyatakan, ya Rasulullah, itu kan Nabi, bagaimana dengan kami yang bukan Nabi? Maka Allah jawab di Al-Anbiya ayat 87-nya itu, wa kadzalika nunjil mu'minin. Al-Anbiya ayat 88-nya, wa kadzalika nunjil mu'minin, sebagaimana Yunus akan kami selamatkan pula orang-orang yang beriman yang mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi memang kita sama Nabi Yunus beda, Nabi sama kita kan jauh beda, pasti berbeda. Tapi Nabi Yunus dan kita Tuhannya sama. Dan Allah menjanjikan untuk siapapun yang beriman, yang mau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah janjikan pertolongan yang sama karena Tuhannya sama. Nah, jadi kita memang beda tapi Tuhannya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan tadi, itu semua adalah kesunahan-kesunahan, bukan keharusan-keharusan. Jadi kalau seandainya Bapak tidak menyaksikan, tidak menyembelih sendiri apalagi, dan tidak ada masalah. Dan itu tetap sah kurbannya, insya Allah tetap dapat pahala utuh dari kurban itu. Hanya memang kalau mau dapat kesunahan tambahan, nah itu silahkan menyaksikannya, bahkan kalau punya kemampuan menyembelihnya sendiri. Nah kalau mengenai di mana yang lebih baik, prinsip dasar dulu Pak ya, Pak Haji ya. Jadi Pak, yang paling berhak atas harta kita itu orang-orang sekitar kita. Itu rumus dasar dulu itu. Jadi yang paling berhak atas harta kita itu adalah orang-orang sekitar kita. Namun kalau kita merasa di sini nggak cukup kayaknya, bahkan surplus, misalnya gitu ya, sini udah cukup bahkan surplus. Ya, kalau surplus, monggo kalau mau dikirim ke tempat yang jauh, misalnya ini lebih membutuhkan, bahkan mungkin dikirim ke Palestina sebagian, monggo silakan, asal jenengan yakin sampai, terus kemudian yakin bahwa dan lebih membutuhkan, monggo silakan, tidak ada masalah. Tapi usahakan pastikan dulu bahwa yang di sini ini sudah terpenuhi. Tapi kalau di sini belum terpenuhi, maka yang paling berhak atas harta kita adalah muslimin di sekitar kita, terutama orang-orang di sekitar kita itu. Kenapa kok dalam Islam diutamakan orang di sekitar kita? Karena di bab tentang zakat dalam fikih sunnah saya sabik itu ada statement Nabi yang begini. Kalau sampai satu masyarakat melakukan tidak kriminal karena kemiskinan, maka yang berdosa adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat padahal dia kaya di daerah itu. Jadi kalau ada orang kriminal, nyolong atau apapun yang terkait dengan karena kemiskinan, karena kekurangan harta, disebabkan karena itu, kok kemudian karenanya dia bertindak kriminal, maka yang berdosa itu adalah orang yang kaya di daerah situ yang tidak ngeluarin zakatnya ke daerah situ. Nah, makanya yang paling berhak atas zakat atau harta kita itu adalah muslimin di sekitar kita. Nah, kalau sudah berkecukupan baru kita kirim jauh. Saya kira itu Pak Haji. Wallahu a'lam. Ini Ustaz. Ye, monggo. Keterikatan antara yang pekurban dengan panitia itu sejauh mana? Karena di kampung itu kan menyerahkan kurban itu suka jauh-jauh hari, tidak 5 hari sebelum Lebaran sudah menyerahkan. Nah, kasusnya ini ada hewan yang meninggal sebelum Idul Adha. Yang si kurban itu kena kerja pengacara minta ganti ke panitia. Karena kan dia agak teledor, ya kehujanan, kepanasan, kemudian ada gesekan. Jadi si kambing itu meninggal. Si pekurban itu minta ganti dengan teledor. Nah, itu sejauh mana keterikatan. Kemudian juga ada yang kurbannya udah hari kasih terakhir. Ya, kemudian si hewan itu ngambilnya jauh dari Jawa, sehingga diperkirakan akan datang asar hari terakhir, tapi malah mendatangkan Isya itu. Jadi pada datang itu gimana solusinya, Ustaz?
Kemudian yang kurban itu kan kalau Nabi 1 kambing hanya untuk saya, untuk keluarganya. Tapi kalau sapi itu kan untuk 7 orang. Nah. Sampun? Yang pertama berkenaan dengan hubungan antara yang berkurban dengan panitia. Itu tergantung akadnya ya. Sebagian para ustadz saya lihat di penjelasan-penjelasan fikihnya itu mengatakan ya, posisi pengkurban itu sebagai orang yang mendapatkan amanah. Jadi posisi panitia itu sebagai pihak yang mendapatkan amanah. Amanah untuk mengerjakan kurban atas binatang yang dititipkan kepada pihak panitia itu. Sehingga kalau itu memang sebagai amanah dengan ketentuan yang disepakati di antara mereka berdua, termasuk di antaranya, makanya inilah pentingnya kita berakad ya. Di awal misalnya mengatakan kalau ada kematian atau kehilangan dalam tanggungan siapa ini, dibicarakan di awal harusnya. Nah, jadi kalau di awal ada pembicaraannya itu solusinya jelas. Tapi kalau tidak, dikembalikan kepada asal muasal kambing itu. Ini kambing milik siapa? Dititipkan dengan ketentuan apa? Kembalikan ke hukum umumnya aja. Jadi kalau panitia sudah berusaha sebaik mungkin, kok kemudian namanya binatang ada nyawanya, kadang masuk angin mati dan seterusnya, maka panitia tidak ada kewajiban mengganti. Kenapa? Karena SOP-nya sudah dijalankan. Nah, kecuali di awal ada perjanjian. Makanya yang paling bagus itu di awal ada perjanjian kalau naruh jauh-jauh hari itu. Dengan ketentuan apabila bla 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 bla. Itu seperti itu. Satu dulu. Yang kedua, secara fikih ketika orang menyerahkan kepada panitia, itu pasrah sepenuhnya ke panitia atau dari pihak pengkorban masih ngatur-ngatur? Umumnya pasrah ya. Nah, kalau pasrah sepenuhnya berarti itu wakalah. Kalau wakalah berarti perwakilan. Di dalam fikih yang mewakili menduduki kedudukan yang diwakili. Nah, jadi tetap status kambing itu adalah milik orang yang punya. Dia mewakili dari pihak orang yang punya itu untuk memelihara kambing itu. Kalau ada apa-apa, ya kembalikan kepada pemiliknya. Wong itu milik. Yang kayak gini, sini kan satunya mewakili untuk menjaga kambing itu, termasuk mengeksekusinya nanti pada hari kurban. Ya, jadi kembali pada pemiliknya lagi. Jadi nggak bisa dia nuntut kalau begitu. Nah, namanya pasrah dengan segala konsekuensinya. Jadi kalau ada kesalahan, ya, berarti salah yang pasrah. Kenapa kok pasrah sama gitu? Jadi itu sepenuhnya. Nah, kecuali nanti terbukti ada pengkhianatan. Kalau ada pengkhianatan, keteledoran, ya itu patut untuk dituntut, tidak ada masalah. Tapi selagi tidak ada itu nggak bisa. Kenapa? Karena status binatang itu adalah milik si yang bersangkutan itu, yang berkurban itu. Jadi akadnya diperjelas itu lebih baik sebenarnya. Nah, jadi kalau akad yang kedua malah wakalah. Kalau wakalah ya berarti ya sudah, dia kan dipasrahi, akan dilaksanakan amanah itu semampu mungkin. Bahwa ada kematian ya kembali pada pemiliknya. Kok menyalahkan ya? Salah bapak kenapa pasrah sama saya? Saya nggak ngerti kambing kok pasrah sama saya. Ya, misalnya gitu. Bisa dimengerti insyaallah. Jadi wakalah itu. Jadi bisa wakalah, bisa dalam pengertian amanah tadi itu. Pendelegasi Ya wadiah titip berarti. Itu seperti itu. Kalau titip berarti tidak punya kuasa penuh. Kalau saya lebih condong pada yang kedua tadi, wakalah. Nah, karena buktinya kan nanti operasional pembagian macam-macam kan terserah panitia itu. Nah, kalau begitu ya sudah, nanti tanggung jawab tetap semua ditanggung oleh pemilik. Karena tidak ada pemindahan hak sama sekali itu. Kan amanah wakalah itu tidak memindahkan hak. Itu tetap milik sana. Nah, kalau mau aman, buat perjanjian di awal. Sekiranya kambing dalam pemeliharaan kami mengalami atau binatang yang kami pelihara di sini misalnya mengalami kematian, maka sepenuhnya tanggung jawab milik. Kecuali jika ada keteledoran dari kami misalnya dengan ya kayak contoh pas Pak Alfian cerita tukang sapi nurunin sapinya suruh pakai, nah, terus dia nggak mau, nggak apa-apa, begitu lompat patah minta ganti lah.
Nah, kenapa? Karena dia menyalahi aturan. Udah diingetin, nah gitu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, akan lebih aman kalau semua akadnya diperjelas. Nah, kalau nggak gitu nanti kasihan pihak masjid. Itu seperti itu. Dan kalaupun misalnya mau minta ganti, panitia kan orang masjid. Mengganti dengan apa? Dengan uang umat. Tambah repot lagi kan. Apa panitia patungan ya kalau mau. Kalau nggak mau bagaimana? Kan repot. Jadi ruwet itu urusan. Jadi mending dari awal disampaikan akadnya. Yang kedua mengenai kambing yang terlambat datang. Ya kalau terlambat datang gimana Pak? Berarti nggak dapat kurban berarti. Tapi dapat sedekah biasa. Tapi niatnya insya Allah sudah dapat pahala kurban nih. Karena kan niat saja sudah seperti sekali utuh kan. Bahwa ternyata dombanya datang terlambat, ya sudah. Berarti nilainya sedekah biasa. Tapi barokahnya niat insya Allah sudah dapat niat kurban. Kenapa? Tidak ada lambat 3 hari. Oh enggak, katanya Pak. Itu kenapa kau terlambat Pak? Enggak, kenapa terlambat? Ya terlambat datang kan 3 hari. Oh, nggak mungkin lah. Mungkin Pak Haji, kambingnya ngambil dari Papua Pak Haji. Oh dari Jawa. Ya pokoknya gini, terlepas dari kenapanya Pak Haji ya, terlepas dari kenapanya. Sudah pokoknya gini, asal yang bersangkutan itu motongnya masih hari tasrik akhir sekalipun masih goroknya itu masih dapat kurban. Tapi kalau enggak berarti sedekah biasa. Dapat niat gini Pak Haji, kita khususnya Pak Haji. Baru dapat duitnya tanggal 13 Pak Haji itu. Iya. Baru dapat duitnya tanggal 13 Pak Haji. Ya kira-kira gitu. Wallahu alam bisawab. Terus yang ketiga itu tadi mengenai kambingnya. Sapi pertanyaan apa pertanyaan tadi? Gini. Saya bicara pakai mazhab Syafi'i ya. Jadi ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Ketika Nabi motong kambing itu, Bismillah Allahu Akbar Allahumma taqabbal min Muhammad, sebut namanya dulu. Itu namanya sunnah ainiyah. Wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad. Itu sunnah kifayah namanya. Sunnah ainiyah satu kambing untuk satu orang. Dalam mazhab Syafi'i satu kambing untuk satu orang. Tapi pahalanya bisa dibagi untuk sekeluarga. Itu namanya sunnah kifayah. Mohon maaf kalau dalam mazhab Syafi'i salah kalau satu kambing atas nama sekeluarga. Jadi yang betul kambing ini atas nama Pak Haji Maman plus keluarga. Baru melibatkan keluarga, tidak apa-apa. Pas motongnya Bismillahirrahmanirrahim taqabbal min Pak Haji Maman dan keluarga Pak Haji Maman misalnya. Nah, itu sunnah ainiyah jalan, sunnah kifayah jalan. Kalau Pak Haji Maman misalnya, enggak Ustaz, anak saya kurban masing-masing. Boleh? Boleh banget. Karena kurban itu kategorinya seperti sedekah. Bal yazdad. Ada dalilnya? Ada. Ketika Nabi haji wada, satu istri satu sapi. Saat motong hadiyu itu. Ustaz, itu hadiyu bukan kurban. Kata Imam Nawawi, yang namanya kurban ada dua. Hadiyu sama udhiyah. Udhiyah itu yang kita potong hari Idul Adha itu, udhiyah namanya. Kalau hadiyu yang dipotong di tanah suci. Kata Imam Nawawi itu kurban dua-duanya. Nah, makanya Nabi pernah Pak, satu sapi, satu istri satu sapi. Makanya andai kan ada orang patungan sapi cuma 5 orang sah. Cuman sayang ada 2 kursi kosong gitu Pak, memampukan siapa gitu. Jadi singkat kata singkat cerita, kepala keluarga atau siapapun yang mampu di keluarga itu kan tidak harus kepala keluarga. Yang mampu bisa saja istrinya kan, yang mampu bisa saja anaknya kan dalam satu keluarga itu. Maka yang kurban atas nama anaknya itu dan keluarga dia. Allahumma taqabbal min siapa Muhammad wa ali Muhammad. Nah itu. Kalau logika fikihnya gini Pak, logika fikihnya. Pak Alfian misalnya kurban ikut rombongan sapi. Nah, dengan beliau berkorban, sekeluarga Pak Alfian itu sudah gugur dari beban sunnah muakkadah. Kalau selamat dari sunnah muakkadah, kalau sudah bebas beban dari sunnah muakkadah, berarti pada hari itu, pada hari kurban, Pak Alfian dan keluarga terbebas dari kemakruhan hari itu. Nah, makruh itu definisinya apa? Dikerjakan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala.
berarti sekeluarga dapat pahalanya, Pak. Kenapa? Karena terbebas dari kemakruhan hari itu. Sekeluarga itu. Nah, ngoten nggih? Jadi tetap sunnah ainiyah. Jadi mohon maaf kalau dalam mazhab Syafi'i ya tidak benar kalau satu kambing untuk sekeluarga Pak Ali, untuk sekeluarga Pak Pradono, enggak. Tetap kata-katanya ini kurbannya Pak Pradono dan keluarga. Gitu. Jadi ada lanjutannya dan keluarga. Pak Pradono itu tetap karena satu kambing satu orang, tapi pahalanya bisa dibagi untuk sekeluarga. Itu namanya sunnah ainiyah, sunnah kifayah dalam madhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ngoten nggih? Nggih monggo Pak Haji. Ustaz, Nggih. ini kebetulan bulan Juni ya Ustaz. Nggih, Bulan Pak. Juni itu sudah mulai bayar sekolah. Nggih, betul. Ini Barengan. sudah mau beli kambing Ustaz. Ustaz. Sudah daftar. Nah, tapi belum dibayar. Ini terjadi saudara nih Ustaz. Saudara, jadi gimana ya? Ini saudaranya, tapi ada saudara yang kalau tidak dibayarkan ada masalah karena memang dia sudah minta. Jadi bingung Ustaz. Karena sudah terlanjur, sementara dia juga barangkali tapi itu. Nggih. Tapi harus mana yang didahulukan. Nggih. Kalau harus memilih, maka pilih yang lebih mendesak Pak Haji. Wa qaddimil akhassa fi ittisali wa qaddima ma syi'ta fi infisali. Ya kalau dia enggak dikasih bantuan untuk uang sekolah, ngerinya nanti enggak jadi sekolah, ya. Dan ini darurat terpaksa kan, artinya lebih mendesak. Dah, bismillah kalau harus pilih Pak Haji, pilih yang itu. Itu dulu Pak Haji, satu dulu. Yang kedua, kalau kurbannya kurban nadar, berarti konsekuensinya kalau dia tidak kurban karena membantu saudaranya, dia bayar dendanya Pak Haji. Dendanya di Al-Maidah 89 itu. Memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian mereka atau memerdekakan budak, mentok terakhir puasa 3 hari tidak harus berturut-turut. Nah, kalau nadar, kurbannya nadar Pak Haji. Yang ketiga, solusi tengah ini Pak Haji. Kalau tadinya misalnya Pak Haji mau beli kambing yang super, misalnya gitu ya. Karena ada saudara yang butuh, Pak Haji boleh dengan sengaja nyari-nyari kambing perempuan, kambing betina, boleh tidak apa-apa, kambing betina yang sekiranya harganya lebih murah, tapi yang masih masuk standar boleh dikurban. Jadi jangan cari yang penyakitan atau yang kurus banget itu. Ya cari yang sekiranya. Nah, kan ada selisih uang misalnya kalau yang super kambing kan bisa 7 juta, bisa berapa, kalau yang kelas di bawahnya kan bisa cuman 3 juta, kan lumayan ada 3 juta itu Pak Haji. Ya, kita serahkan ke saudara kita sebagian. Jadi tetap kurban kita laksanakan, terus kemudian saudara tetap bisa dibantu. Nah, prinsipnya sebisa mungkin pada hari setelah sholat Id itu sampai 3 hari ke depan setelahnya, itu kalau bisa kita memang kurban walaupun semampu kita. Ibnu Abbas itu karena saking nggak punya duit Pak Haji, itu pernah kurban ayam Pak Haji. Ditanya, apakah ini kurban? Enggak, bukan kurban. Cuman saya ingin meramaikan syiar di hari kurban ini. Ya, saking. Tapi motong ayam ya, jangan beli ayam frozen. Jadi motong ayam. Itu Ibnu Abbas ya. Mengucurkan darah, betul. Udhiyah. Itu Ibnu Abbas. Pas ditanya apa ini kurban? Enggak, ini bukan kurban. Ini ikut meramaikan, mensyiarkan syariat udhiyah, syariat mengalirkan darah. Jadi bukan kurban, ini hanya ikut meramaikan syiar Allah pada hari itu. Ngoten Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya di masa Nabi pernah terjadi bencana terus beberapa orang mengusulkan agar kurban ditiadakan, terus kita bantu bencana. Kata Nabi tidak, kurban tetap dilaksanakan. Cuma Nabi wanti-wanti agar daging kurban jangan sampai lewat dari 3 hari disimpannya, karena biar segera bisa dinikmati oleh saudaranya yang membutuhkan bantuan itu. Jadi kurban tetap dilaksanakan. Nggih, monggo silakan. Melanjutkan dari kasusnya kurban dari Pak Ade yang mati di tengah jalan. Bukan dari tengah jalan, nanti sebelum waktu hari raya. Nah itu apakah
korban